Sahabat Lentera Sabda yang berbahagia, kembali kita berjumpa di hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 bersama dengan Gereja Semesta. Hari ini kita memasuki hari Rabu dalam pekan biasa yang ke-18. Kita masih diajak bersama-sama merenungkan Injil Matius. Dan hari ini berkisah bagaimana ketika Yesus berada di antara Tirus dan Sidon, ada seorang perempuan dari Kanaan yang terus mengejar Yesus dengan berteriak-teriak meminta tolong agar Yesus berkenan membebaskan anak perempuannya dari jeratan setan yang membuat anaknya itu sangat menderita. Tapi apa yang dilakukan oleh para murid? Para murid meminta supaya Yesus mengusir perempuan itu sehingga tidak mengganggu Yesus. Rupanya Yesus tidak menanggapi atau menuruti apa yang dikatakan oleh para murid. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, perlu kita ketahui bahwa daerah di antara Tirus dan Sidon atau daerah Kanaan adalah orang-orang yang di dalam Injil Markus dikatakan atau kita pernah dengar dengan perempuan dari Sirofenisia yang juga meminta pertolongan dari Yesus untuk membebaskan anaknya dari jeratan setan. Orang-orang Sirofenisia pada awalnya berasal dari Kanaan dan mereka hidup di dalam pengaruh budaya Yunani kuno. Mereka menganut ajaran politeisme. Mereka menyembah beberapa dewa-dewi dan juga menyembah berhala. Maka konsep ketuhanan yang diakui atau dianut oleh orang-orang Yahudi tidak bisa mereka terima. Maka wajar ketika ada orang atau perempuan dari Kanaan meminta pertolongan dari Yesus, orang-orang di sekitar Yesus yang adalah orang-orang Yahudi meminta Yesus untuk mengusir wanita atau perempuan ini. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus tidak saja menguji, tetapi terkesan Yesus menggunakan kata-kata atau pemahaman dari orang-orang Yahudi untuk menguji iman dari perempuan itu. Yang pertama, Yesus mengatakan bahwa dia datang untuk domba-domba umat Israel yang hilang. Tetapi itu pun tidak menyurutkan keinginan atau harapan perempuan dari Kanaan ini untuk terus meminta pertolongan dari Yesus. Dia terus mengejar Yesus dan bahkan berlutut di hadapan Yesus minta tolong. Yang kedua, Yesus menyebut dengan kata anjing. Dalam kehidupan orang-orang Yahudi, seringkali mereka menganggap orang-orang di luar Yahudi itu ibaratnya binatang yang buas, bahkan juga anjing yang liar. Tetapi dalam hal ini, kalau kita menilik arti bahasa pada awalnya yang sesungguhnya Yesus menggunakan istilah anjing kecil atau anjing rumahan, anjing yang dipelihara dengan penuh kasih sayang dan memiliki kesetiaan kepada tuannya. Maka ketika Yesus mengatakan, tidak patut jika mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak kemudian melemparkannya kepada anjing. Wanita itu pun tetap tidak surut harapannya. Dia bilang atau menanggapi kata-kata Yesus itu dengan mengatakan, memang benar anjing-anjing pun menerima remah-remah dari meja tuannya, memakan remah-remah dari meja tuannya. Rupanya Yesus menaruh belas kasihan karena Yesus tahu bahwa di dalam hati perempuan Kanaan ini ada iman yang luar biasa yang menaruh harapan kepada Dia yang mampu menyelamatkan anaknya. Maka Yesus pun memberikan atau membebaskan anaknya dari jeratan setan. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dua hal yang bisa kita renungkan hari ini. Perempuan Kanaan ini tidak seperti orang-orang Kanaan di antara Tirus dan Sidon pada umumnya yang menyembah berhala yang tidak mengakui adanya Tuhan.
tetapi dia mengakui Yesus Sang Juru Selamat. Maka janganlah kita terus mencibir atau memojokkan atau mendiskriminasi kelompok-kelompok tertentu, atau dalam bahasa Jawa, gebiah uyah, seolah semuanya sama. Ketika ada kelompok yang dianggap tidak baik, semua pasti di situ tidak baik. Tidaklah demikian. Pasti di dalam hati seseorang ada kebenaran. Di dalam hati seseorang masih ada hati nurani. Yang kedua, jangan putus asa ketika kita memohon atau mengharapkan sesuatu pertolongan dari Tuhan. Seperti perempuan dari Kanaan ini, Yesus menguji dia, tetapi dia tidak pernah menyurutkan harapan dan semangatnya. Dia terus memohon sampai akhirnya Yesus berbelas kasihan, karena dia tahu bahwa Yesus pasti menyelamatkan anaknya. Kita pun hendaknya percaya bahwa dalam kesulitan, dalam penderitaan apapun, ketika kita terus meletakkan harapan kita kepada Allah, Allah pasti akan menaruh belas kasihan kepada kita. Semoga kita senantiasa dimampukan. Berkat Tuhan menyertai kita. Hati rasa